Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, kita melanjutkan apa yang saya sudah kemukakan di perjumpaan yang lalu, saudara. Ya, di perjumpaan yang lalu, bahwa Tuhan akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan minggu lalu saya sudah menyinggung mengenai kehidupan orang percaya yang harus memiliki jangkauan pandang seperti jangkauan pandang Tuhan Yesus. Kemerosotan hidup kekristenan membuat banyak orang Kristen tidak memiliki jangkauan pandang yang benar. Jangkauan pandangnya tidak menembus batas. Padahal kalau kita berkata percaya kepada Tuhan Yesus, berarti saudara-saudaraku sekalian, segala sesuatu yang dikatakan Tuhan, kita turuti. Tahun-tahun belakangan ini saya selalu menyebut nama Abraham. Hidup Abraham itu benar-benar menakjubkan, saudaraku. Dan ini yang saya ingin kemukakan pada kesempatan ini pula. Ada satu hal yang kita akan lakukan mulai saat ini. Menetapkan tujuan. Membuat settle tujuan. Dan tidak mengubah lagi. Yesus berkata di Injil Matius pasal 6 di ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Secara tidak langsung, secara implisit, di balik pernyataan tersebut Yesus Tuhan kita mengatakan, pindahkan hatimu. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan menantang kita. Kamu mau taruh hartamu di mana? Saya bertahun-tahun menjadi orang Kristen, menjadi pendeta, pengajar. Terus terang saya tidak berani menaruh hati saya secara tetap, permanen, atau settle di kerajaan surga. Walaupun kemudian saya menulis lagu-lagu saya, kata-katanya sebenarnya luar biasa. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Ini kalimat luar biasa. Tapi jangan main-main. Memenuhi kalimat ini tidak mudah. Ketika saya mengarang lagu ini,
entah setahun 2 tahun yang lalu, belum ada COVID-19. Setelah ada COVID-19, saya memiliki begitu banyak waktu dan saya bisa bangun siang. Saya sering kurang tidur. Irama tidur saya bisa berubah karena saya membiasakan diri jam 12 sebelum lewat hari saya sudah berlutut sampai kadang-kadang hampir subuh. Saya memeriksa lagi hidup saya. Dan ternyata saya belum menempatkan secara settle. Bisa saja karena alasan pelayanan dan berbagai kegiatan gereja. Tapi Tuhan tidak mau terima alasan apapun. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Hartamu itu bukan gereja, Eras. Hartamu itu bukan pelayanan. Hartamu itu aku. Harta kita itu Tuhan. Tetapi kita tidak pernah memiliki Tuhan kalau tidak memiliki pribadinya. Tuhan Yesus maksudnya. Kita tidak pernah memiliki Tuhan tanpa memiliki karakternya, prinsip-prinsip hidupnya. Termasuk prinsip yang saya kemukakan di pertemuan yang lalu. Aku datang, maksud saya, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku pergi, aku datang dan menjemput kamu supaya di mana aku ada, kamu ada. Apakah kita berpikir seperti Tuhan Yesus ini? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Apakah kita seirama dengan Tuhan? Melewati malam panjang dalam kesepian, suasana senyap di dini hari, saudaraku. Selain saya merasakan kegentaran akan kehadiran Allah, menghayati fananya dunia ini, dan tragisnya nanti perpisahan dengan istri dan orang-orang yang saya kasihi, campur aduk. Belum lagi melihat kejahatan dunia yang bertambah-tambah, kemerosotan hidup kekristenan yang melanda dunia. Dan menurut yang saya pahami, kekristenan yang dianut oleh sebagian besar orang bukanlah kekristenan yang diajarkan Yesus secara murni. Itu galau, saudara. Campur aduk, saudara. Itulah yang kemudian membuat saya harus menetapkan secara permanen, memindahkan hatiku secara permanen dan tidak turun lagi. Dan sebenarnya di balik ini juga ada percakapan dengan Tuhan di dalam doa itu. Dare to wait on God. Berani menantikan Allah. Duduk diam di kakinya, menantikan Tuhan berbicara. Nah, tadi saya sebut Abraham. Abraham itu menetapkan hatinya di negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Hebatnya Abraham, saudaraku, dia tidak tahu negeri itu. Menurut yang saya pahami, pasti di dalam asumsi, di dalam pandangan pengertian Abraham pada mulanya bahwa negeri itu di bumi ini.
Di Kejadian 12 ayat 1 tertulis begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pasti pengertian Abram pada mulanya itu adalah pada mulanya bahwa negeri itu ada di bumi ini. Maka setiap kali Allah perintahkan dia berkemah di satu tempat, dia berkemah, dia jalan lagi. Memang tidak secara terbuka atau terang-terangan atau secara eksplisit, tidak secara eksplisit, tidak secara terbuka ditunjukkan kepada kita bagaimana Abraham mencari-cari negeri itu. Tetapi pasti Abraham melihat sana, lihat sini, dan bertanya-tanya, di mana negeri itu Tuhan? Tetapi dia percaya. Lalu Abraham melewati hari-hari yang membingungkan. 25 tahun, saudara. Hampir seperempat abad dari masuk ke tahun 25, baru dia punya anak. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu ayat yang kedua. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Tetapi 24-25 tahun bukan waktu yang singkat, saudaraku. Seperempat abad. Jadi bisa dimengertikan kalau Abraham kemudian mengikuti bujukan Sarah, mengambil salah satu budaknya Hagar yang dia peroleh dari Mesir, kemungkinan ya, dari Mesir dia mendapatkan sejumlah budak-budak. Nah, Hagar salah satunya yang melahirkan Ismail. Alkitab loh. Alkitab ini sudah ada 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. 2000 tahun, 100 kira-kira 2000 tahun lebih sebelum ada agama Islam. Tidak diragukan, saudaraku, data dari kitab suci atau Alkitab Perjanjian Lama yang perkamen-perkamennya masih ada. Ya saudaraku, yang jumlahnya bahkan sampai pada ribuan. Ya. Saudara, bisa dimengerti kalau Abram sampai mengikuti kehendak istrinya untuk mengambil Hagar menjadi melahirkan anak, dan lahirlah Ismail. Yang kemudian Allah perintahkan agar Ismail, maksud saya Sarah membujuk, yang akhirnya Sarah membujuk Abram menyuruh Ismail dan Hagar keluar dari kemah mereka ketika Ishak sudah lahir. Dan Tuhan juga memperkenan itu karena memang dari Ishak yang nanti akan lahir keturunan yang dari keturunan itu semua bangsa akan diberkati. Aku akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham memiliki anak Ishak, Ishak memiliki anak Yakub, Yakub memiliki anak 12 suku. Ada Musa di situ yang menurunkan 10 perintah Allah. Musa yang menulis mengenai kitab Kejadian, adanya Adam dan Hawa, Nuh dan lain-lain. Itu kitab bukan dari negeri mana, itu dari bangsa Israel. Jadi tidak heran kalau hari ini bangsa yang pernah terbuang selama ribuan tahun masih bisa kembali ke tanah leluhurnya, dan bagaimana kuatnya bangsa yang sekecil itu dikepung 10 kali lipat dari jumlah rakyatnya masih bisa utuh, karena memang Allah sudah menjanjikan akan membawa bangsa itu ke negeri itu. Dan hari ini bagaimana kita melihat orang-orang Yahudi menguasai berbagai bidang ekonomi kehidupan manusia di bumi.
Bahkan bukan rahasia bahwa lobi-lobi Yahudi juga mempengaruhi semacam MPR atau representatif di Amerika. DPR-nya begitu kira-kira kalau di Indonesia. Nah, Abraham ini 25 tahun harus menunggu kelahiran anaknya. Tetapi dia percaya. Istrinya yang mendesak dia untuk menghampiri Hagar supaya memiliki anak, dan anak itu diharapkan menjadi penerus generasinya. Padahal Tuhan akan memberikan anak nanti. Dan Ishak inilah yang pernah mau dipersembahkan di Bukit Moria, yang kemudian menjadi Yerusalem hari ini, saudara. Semua ada di Palestina, di tanah perjanjian, bukan di tempat lain. Nah, yang saya kagumi, yang kita kagumi itu Abraham. Bagaimana dia menempatkan hatinya di negeri itu. Dia tidak tahu negeri mana itu. Begitu percayanya kepada Elohim Yahweh. Dan pada zamannya kita tidak menemukan orang mempercayai Elohim Yahweh seperti Abraham. Makanya kalau Alkitab mengajarkan kita agar kita memiliki iman, itu imannya Abraham. Percayanya kepada Allah, percaya dalam tindakan konkret, menaruh harapan sepenuh kepada Allah. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, harus seperti Abraham percaya kepada Elohim Yahweh. Mestinya kita lebih bisa percaya setelah kita membaca semua kisah dalam perjanjian lama. Kita mengenal Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah Rasul dan surat-surat Rasul-Rasul. Mestinya kita lebih mengerti di mana negeri itu, siapa rajanya, dan seluk-beluk mengenai kerajaan Allah. Karena Alkitab kita telah utuh. Kalau sampai kita masih tidak percaya, itu pemberontakan kepada Allah. Kalau boleh saya gunakan satu kata, mungkin dianggap berlebihan tapi benar. Penghinaan terhadap Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa dipercayai. Seakan-akan Allah bohong. Kalau saya suruh pegawai saya atau anak saya atau siapapun ya, yang di bawah kewenangan saya untuk berbuat sesuatu, misalnya, tolong kamu tunggu aku di sini ya sampai aku datang. Tetapi ketika saya datang dia tidak ada. Lalu alasannya, wah saya nggak yakin Bapak akan datang. Kurang ajar kan? Bisa banyak contoh yang lain, saudara. Kalau kita percaya Tuhan Yesus yang akan membawa kita di tempat di mana dia berada setelah dia menyediakan tempat bagi kita, dan kita tidak mempersiapkan diri untuk itu tidak menghormati dia, tidak percaya, penghinaan. Juga Injilnya, Injil kerajaan Allah yang diajarkannya kepada kita harus kita ketahui dan kita harus lakukan. Coba bayangkan kalau seorang majikan memberikan tugas-tugas kepada pegawainya di rumah. Lakukan ini, lakukan itu. Tulis A, B, C, D, E, F. Majikan pergi. Waktu pulang masih hanya tinggal catatan. Kurang ajar enggak? Tuhan menitipkan kebenaran. Kalau dia datang
kita hanya menjadikan itu sebuah tulisan dan pengetahuan, tapi tidak menjadi kehidupan yang kita kenakan, itu berarti kita tidak menghormati dia. Itu sama dengan penghinaan. Apakah karena dunia sudah berubah Tuhan? Kalau rasul-rasulmu bisa melakukannya, dan generasi berikut bisa melakukannya, sehingga mereka disebut Kristen karena menjadi seperti Kristus, mereka kan tidak hidup di zaman saya hari ini Tuhan. Ini kan zaman yang begini ini tidak bisa mengenakan hidup kekristenan. Apa kita mau beralasan begitu? Apakah Tuhan tidak mengerti? Maaf, apakah Tuhan bodoh? Kebenaran itu bisa dikenakan di sepanjang zaman, saudaraku, dan di segala tempat. Kebenaran itu memiliki dinamisitas yang sempurna. Makanya Injil itu dimanapun bisa dikenakan, di zaman kapanpun, dalam budaya bagaimanapun bisa dikenakan. Itu hebat. Jadi kalau sampai Alkitab bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa, itu jangan saudara pikir, oh berarti sudah tidak asli. Oh enggak, justru keasliannya bukan pada kalimat atau huruf, tapi pada roh, pada spiritnya. Sebab Injil tidak membuat orang Indonesia jadi ke Yahudi-Yahudian atau ke Gerika-Gerikaan, tidak menjadi ke Yunani-Yunanian walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, terutama budaya Yahudi yang begitu kuat. Alkitab tidak membuat kita menjadi orang Yahudi atau ke Yahudi-Yahudian. Alkitab membuat kita menjadi seperti Kristus dengan karakter khusus. Karakteristiknya orang Jawa, orang Tapanuli, orang Tionghoa, orang Amerika, orang Afrika. Murni spiritnya. Supaya orang Yahudi jangan mendominasi orang Indonesia yang jadi Kristen. Makanya kita harus mengenal kebenaran dari pemiliknya, Tuhan sendiri. Teologi harus dibangun dalam perjumpaan dengan Allah. Sebab kalimat atau huruf ini mati, kata Tuhan. Tapi firman-Nya itu roh dan kehidupan. Harus ada perjumpaan dengan Allah, baru menemukan esensi, nafas dari kebenaran itu, dan dikenakan secara dinamis kepada semua bangsa tanpa menghilangkan karakter sifat asli daripada suku bangsa tersebut. Ya, artinya sifat asli itu dengan karakteristik khusus bangsa tersebut yang tidak menyalahi Alkitab. Itu kekayaan Allah. Karena semua suku juga milik Tuhan. Semua bangsa punya karakteristik khusus itu milik Allah. Dan Allah tidak mau menjadikan orang Indonesia jadi seperti orang Yahudi. Tuhan tidak mau menjadikan orang Tionghoa seperti orang Yahudi. Tetap Tionghoa ya Tionghoa, tapi Tionghoa Kristiani dengan nafas Kristus. Jawa Kristen, bukan Jawa Yahudi. Makanya kita tidak perlu pakai jubah seperti orang Yahudi atau berjenggot seperti Petrus atau Paulus atau berjenggot seperti Yesus yang orang Yahudi. Tidak perlu. Yang dicontoh itu esensinya, nafasnya. Nah, kebenaran-kebenaran ini harus kita kenakan. Kalau dia datang, dia menemukan kebenaran itu dikenakan. Bukan hanya menjadi tulisan, bukan hanya menjadi buku doktrin di perpustakaan, tapi dikenakan. Dan betapa indah dan hebatnya kalau Bapak di surga datang di Indonesia, dia menemukan pribadi anaknya dalam diri orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Tionghoa di negeri ini. Dan betapa hebatnya kerajaan Allah ketika orang-orang dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik suku bangsa masing-masing dengan platform dasar seperti Kristus berkumpul di kerajaan Allah.
ini kekristenan yang benar. Kita harus mengikuti apapun yang Tuhan ajarkan. Dan salah satunya ini yang penting. Taruh secara settle hatimu di kerajaan surga. Di dalam Ibrani 11 dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub tentu dengan keluarga mereka menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup waktu kembali pulang ke tanah asal. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sudah dipindahkan hatinya, tidak mau balik. Maka ini berkatnya, Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Apakah kita malu jadi orang Kristen militan yang tidak menaruh pengharapan kita di dunia ini? Seperti aneh, masih hidup di bumi ngomongnya langit baru bumi baru terus. Orang berkata biasa aja kali Pak, gak usah terlalu fanatik begitu. Nah Yesus saja fanatik, masa kita gak fanatik? Fanatik yang positif ya. Fanatik yang tidak akan melukai orang, saudaraku. Dulu waktu saya masih mahasiswa ya saudara, tahun 1977, 78, ketika baru menginjak sekolah Alkitab ya, ada satu lagu ya, selain O Yerusalem kota mulia, ada satu lagu yang kalau kami nyanyikan itu kami nangis-nangis saudara. Saya masih ingat sekali Bapak rohani kami Om Ho ya, menyanyi di aula sekolah Alkitab itu, yang kursinya masih dari kaleng. Lagunya begini, gunung yang suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh, Yerusalem baru ya tanah airku, di sanalah hatiku merindu, gunung yang suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh, Yerusalem baru ya tanah airku, di sanalah hatiku merindu. Kalau nyanyi lagu itu saudaraku,
Kita berpikir ya, teman-teman yang dari daerah harus berpikir seakan-akan tidak akan pernah pulang ke daerahnya. Mungkin sampai mati dikubur di negeri lain. Jangan pikir lagi pulang ke kampung halaman, tapi juga jangan berpikir mesti melayani di Jakarta. Dimanapun Tuhan utus. Maka biasanya penerimaan mahasiswa atau siswa baru, pertanyaan yang diajukan adalah, apakah Anda bersedia dikirim kemanapun? Selalu ada pertanyaan itu. Kita jawab ya. Tetapi dalam perjalanan hidup kemudian, saudara, keindahan dunia bisa membuat kita memarkir diri di tempat di mana Tuhan tidak kehendaki kita berparkir. Keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu kita bisa membuat kita tenggelam dan hanyut dengan segala kepuasan. Dan kita lupa kemana kita harus pergi. Puji Tuhan kalau Tuhan masih ingatkan kita. Saya kira banyak pendeta, teolog, guru, dan dosen sekolah tinggi teologi tidak tahu kemana mau pulang. Memang tidak ingin ke neraka dan percaya mau masuk surga, tapi hatinya tidak dipindahkan. Hal-hal praktis seperti ini kadang-kadang dianggap remeh karena begitu tinggi ilmu yang dia miliki. Pengetahuan teologi tanpa karakter dan kesediaan ikut Yesus itu bisa merupakan pemberontakan kepada Allah. Dan itu sudah saya lakukan dan saya bertobat. Tidak boleh begitu. Pengetahuan teologi tanpa karakter, tanpa kesediaan ikut jejak Yesus menjadi pemberontakan. Kalau mau jujur saya ingin mengatakan menjadi kejahatan. Sebab pengetahuan teologi yang kemudian kita khotbahkan, kita ajarkan, tidak mungkin mengubah manusia lain. Apalagi orang yang tidak memiliki pemahaman teologi yang benar. Entah mantan pengusaha, entah mantan dukun, entah mantan atlet, entah apakah mantan pejabat, dan lain-lain yang tidak dilengkapi kebenaran dengan pikiran dagang yang menjadi pendeta. Lalu mengajar jemaat, lalu menjadi pendeta, biasanya berani menggunakan nama Tuhan untuk menyampaikan khotbah-khotbahnya. Mengerikan, saudara. Saya tidak katakan salah kalau mantan pengusaha, mantan dokter atau atlet atau dukun atau siapapun mau jadi pendeta. Oh, puji Tuhan, orang bisa dipakai Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mengerti kebenaran, mengerikan, saudara. Teolog saja mengerikan, apalagi mereka ini yang tidak punya dasar Alkitab dengan benar. Coba lihat kesetiaan Abraham sampai mati. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya. Dia sudah mematok, dia sudah menempatkan secara settle permanen tujuannya. Surga tujuanku. Ayo kita jujur, saudara, jujur saja. Kita ini telah meleset, tidak berani menempatkan tujuan hidup kita di langit baru, bumi baru. Kita menjadi wajar seperti manusia lain. Dan itu benar-benar mendukakan hati Allah. Kita harus bertobat. Saya bukan orang yang sudah sempurna dan tidak pernah memiliki kegagalan. Justru karena saya sudah memiliki kegagalan, saya tahu di mana saya gagal, di mana saya jatuh, di mana saya salah, dan sekarang bagaimana saya mau kembali menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
Ini memang tidak mudah. Apalagi kalau saudara seorang pedagang yang tahu susahnya hidup, susahnya cari uang. Lalu pernah jatuh miskin, sekarang jadi kaya, susah untuk kembali mau miskin. Sudah tahu susahnya miskin, gak mau miskin lagi. Saudara, Tuhan juga tidak mau membuat saudara miskin sebenarnya. Buat apa miskin? Tapi kalau kekayaan itu membuat engkau tidak sampai surga, memang lebih baik engkau miskin. Secara materi maksudnya. Idealnya jangan. Karena kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa membela pekerjaan Tuhan. Kita harus jadi manusia rohani, manusia hari esok. Seperti yang dikatakan Paulus. Dalam pernyataannya Paulus, yang itu menjadi prinsip hidup kita, harus menjadi prinsip hidup kita. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku. Tulisan Paulus itu merupakan peta hidup anak Allah standar. Dan ikutilah teladan orang-orang yang hidup sama seperti kami. Berarti orang-orang yang menjadi pelayan jemaat seperti Paulus harus hidup seperti Paulus, supaya hidupnya bisa diteladani. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, Paulus mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lihat jangkauan pandang Paulus ini, saudaraku. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18, Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya sering menghayati bagaimana orang-orang Kristen abad mula-mula, tidak memiliki apapun, harta, keluarga, kekayaan, kenyamanan hidup, tetapi begitu setia. Berbeda sekali dengan orang Kristen zaman kita ini, saudara. Makanya tadi saya katakan ada galau, ada gelisah di dalam hati saya melihat kehidupan banyak orang seperti hidup saya lampau, walaupun sudah jadi pendeta, tidak mengenakan hidup kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati itu harus mengikuti langkah-langkah hidup Yesus, persis seperti langkah hidupnya, tidak boleh dikurangi. Kalau Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, kerajaanku bukan dari dunia ini, kita juga harus berprinsip, aku bukan dari dunia ini, kerajaanku bukan dari dunia ini, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Harus nekat, saudaraku. Kalau tidak nekat, tidak bisa. Tidak bisa. Karena daging kita sudah kuat ini, saudara. Kuat sekali sudah. Sudah kuat sekali. Bahkan tanpa sadar seringkali kita berpikir bahwa seakan-akan hidup itu hanya sekali di bumi ini. Setelah mati nggak ada kehidupan. Justru kehidupan itu nanti di balik kubur, bukan sekarang. Ini hanya persiapan. Ini hanya persiapan. Tadi saya menunjukkan lagu yang waktu saya masih sekolah, ya. Muda sekali, saudara. Tahun itu muda sekali. Belum tahun 81, 1978 kira-kira. Lagu itu membekas. Dan lagu yang juga sering dinyanyikan itu lagu itu. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana.
datanglah, bawa saya masuk sana. Beberapa malam ini ketika saya berdoa, saya membayangkan ketika saya masih culun ya, tidak punya apa-apa, saya di Jakarta, saya masuk sekolah Alkitab, lalu betul-betul tidak punya apa-apa, betul-betul hanya sekoper kecil, bukan sekoper besar, koper kecil baju, celana hanya 3, yang satu pun saya bagi teman saya. Naik kendaraan kadang-kadang tidak mampu bayar, saya harus numpang di bus kota. Saya bayangkan aku tidak punya apa-apa, rasanya mau kembali ke suasana itu, menjadi sederhana, culun, tidak punya banyak keinginan. Dengan polos dan tulusnya aku mau melayani Tuhan. Tapi setelah kita jadi orang terhormat, banyak uang, kita bisa memanfaatkan orang lain juga. Kita bisa meraih banyak hal. Kita jadi jahat. Serius kita bisa jadi jahat. Karena kita bisa meraih semua itu untuk diri kita. Dan menikmati hidup ini. Lagu-lagu seperti ini mengingatkan saya ketika masih muda. Dan ini sharing yang baik. Saya mengalami, bukan saya elaborasi. Saya mengalami perjalanan saya dengan Tuhan. Dan bisa menjadi peta yang baik untuk pelajaran berharga bagi saya dan bagi anak-anak saya, cucu saya, dan juga untuk saudara-saudara yang mau mempercayai saya sebagai pelayan Tuhan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak usah percaya saya. Rasanya ingin kembali seperti dulu ya saudaraku. Naik bus numpang, enggak punya mimpi apa-apa, hanya dari hari ke hari melayani Tuhan, mengajar sekolah minggu. Ya waktu itu saya pelayanannya ada di daerah Tambun, Bekasi. Betapa sulitnya waktu pulang tidak ada ongkos karena tidak bisa menghentikan bus luar kota yang ke Pulau Gadung. Kecuali ada orang yang menghentikan bus itu, saya ikut masuk. Bisa dari pagi saya belum makan, saudara. Sampai sore baru makan. Tetapi istimewanya kalau gembala sidang tidak hadir, kebaktian jam 7 malam, kita sudah main gitar, lihat kok belum datang. Saya pada waktu itu masih muda sekali, sudah tahun 78, 77 malahan. Saya yang khotbah. Saya belum ngerti apa-apa. Saya dipaksa untuk khotbah. Kalau harus menginap di daerah itu, saya harus jalan malam hari melewati kuburan. Saya ketakutan karena dari kecil saya sudah biasa mendapat input yang salah ya. Ada genderuwo lah, ada apalah. Tapi saya harus jalan sendiri dalam ketakutan. Tidak ada mimpi apa-apa, saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan hari-hari itu saya sudah bisa main gitar. Memang saya pemusik, saya bisa main gitar, saya bisa main piano dari muda. Jadi saya mengarang lagu. Ya. Yang pasti ku tak tahu akan hari depanku. Ku tak tanya pada bulan atau sinar sang surya. Ku tak pandang dunia yang makin gelap suram. Nyata tak ku temui sukacita di sini. Coba bayangkan, masih muda sekali. Yang pasti aku tahu akan kasih Tuhanku di sepanjang jalan nanti, serta kehadirannya. Aku pandang Yesus, gembalaku yang baik.
segarkan jiwaku. Dia sertaku setiap hari, setiap waktu. Saya tidak pernah mimpi akan jadi pendeta seperti hari ini, jadi gembala sidang dan lain-lain. Nah, tapi betapa tulusnya. Tapi dunia bisa merubah kita. Bisa merubah kita. Memarkir hati kita di dunia. Puji Tuhan ketika Tuhan ingatkan kita kembali lalu kita bertobat. Syukur kita bertobat. Dan pertobatan itu berproses seperti metanoia, saudaraku. Jangan merasa memiliki apa-apa. Karena kita datang telanjang, kita juga akan pergi telanjang. Tetapi yang kita bawa hati yang dibentuk. Karakter seperti Yesus. Dan hal ini bisa terjadi berlangsung kalau hati kita pindahkan. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan jika kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Artinya kalau kamu belum memindahkan hatimu di kerajaan surga, kamu belum bisa diubah. Karena hati masih ada di sini. Mungkin kita berkata, Tuhan jangan gitulah, proseslah. Dari dulu kita berkata proses, kita tidak pernah beranjak. Memang pada saatnya saya akan jalan terus. Kalau ada orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan saya lalu tidak bersama-sama lagi, ya sorry to say, I leave you. Saya tinggalkan kamu. Kenapa? Aku tidak bisa cara hidup seperti cara hidup yang kalian miliki. Kamu harus ikuti cara hidupku atau tidak usah bersamaku. Karena aku ikut cara Tuhanku. Aku ikut Yesus. Aku bukan ikut rezim kekristenan, rezim gereja. Aku ikut Yesus dan cara hidupnya. Itulah sebabnya saya bisa melewati tahun-tahun yang panjang, malam-malam yang panjang, untuk duduk diam di kaki Tuhan dan benar-benar mencari wajahnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang pasti aku tahu. Yang pasti aku tahu. Tuhan menyertai kita. Yang pasti aku tahu akan kasih Tuhanku di sepanjang jalan nanti, serta kehadirannya. Aku pandang Yesus, gembalaku yang baik, disegarkan jiwaku. Dia segarkan jiwaku. Tapi setelah Tuhan segarkan kita dengan uang, ya kita butuh uang. Maksud Tuhan bukan mau menyegarkan kita dengan uang. Sebenarnya dengan uang kita bisa melayani Tuhan lebih efektif. Tapi kemudian uang kita pakai untuk yang lain sesuai dengan keinginan kita. Bayangkan kalau kita nggak bertobat, kita mati, kita disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Mengerikan. Mengerikan. Bersyukur kalau kita bisa bertobat. Saya percaya sebagian saudara masih belum memindahkan hati di surga. Saudara takut dianggap ekstrim, dianggap fanatik, begitu. Jadi akhirnya saudara tidak sungguh-sungguh. Ayo kita berubah. Bersama saya, ayo kita berubah.
subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.